Tugas praktik hukum pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing atau tutor Bapak Dr. Muhammad Ibnu Fajar Rahim SHMH. Izinkan saya Hari Saputra dengan NIM 051869227 UT Kota Batam. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas pembuatan video pada mata kuliah praktek hukum pidana kelas 174. Kasus ilustrasi. Kronologis kasus pembunuhan. Pada hari Rabu 2 Februari 2024 telah terjadi peristiwa pembunuhan mahasiswa Universitas Bumi atas nama Bebek, 19 tahun, telah dibunuh teman karibnya bernama Ayam di indekos korban. Pelaku membunuh karena motif ekonomi dan terinspirasi dari film Narcos di Netflix. Sebelum kejadian, pelaku sudah menyimpan pisau lipat di dalam jok sepeda motornya. Setelah tiba di kosan korban, pelaku mengambil pisau dan memasukkan ke dalam saku celana. Kemudian ketika hendak pulang, pelaku mengeluarkan pisau dan langsung menusuk korban. Melihat korban meninggal dunia, pelaku memasukkan korban ke dalam sebuah kantong plastik dan menutupnya dengan sprei dan menaburkan kapur barus untuk menghilangkan bau. Selanjutnya pelaku sebelum meninggalkan tempat kejadian, terlebih dahulu pelaku mengambil barang-barang milik korban. Surat kuasa. Pada sesi 1, kami para mahasiswa dalam mata kuliah praktek hukum pidana telah diberikan bimbingan dan bahan materi oleh tutor terkait dengan surat kuasa. Dapat saya jelaskan dalam contoh kasus yang telah diberikan oleh tutor terkait dengan tindak pidana saudara Ayam. Dalam hal ini surat kuasa yang diberikan adalah atas nama Ayam, tepat tanggal lahir Bandar Lampung 15 Mei 2021, pekerjaan mahasiswa, alamat Jalan Kenangan nomor 12, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Kedoyan, Kota Bandar Lampung. Selanjutnya dalam kuasanya memberikan kuasa kepada saya, Hari Saputra SHMH, dan Budi Gunawan. Dalam surat kuasa tersebut, penerima kuasa berhak untuk atas nama pemberi kuasa 1. Mendampingi selama proses pemeriksaan tindak penyidikan, penuntutan maupun persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. 2. Memberikan nasihat hukum, membuat menandatangani surat diperlukan untuk kepentingan pembelaan hukum. 3. Mengajukan keberatan, eksepsi, pembelaan atau pledoi, serta upaya hukum lainnya seperti banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. 4. Menghadiri setiap sidang dan mewakili pemberian kuasa dalam hal yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan. 5. Melakukan tindakan hukum lainnya yang dianggap perlu demi kepentingan hukum pemberi kuasa. Dalam surat kuasa perlu harus ada ditandatangani oleh pemberi kuasa dengan materai dan penerima kuasa. Sekian. Berita acara. Pemeriksaan. Pada sesi 2, pada mata kuliah praktek hukum pidana, telah diberikan bimbingan dan bahan materi oleh tutor terkait dengan berita acara pemeriksaan atau BAP tersangka. Dapat saya jelaskan, dalam contoh kasus yang telah diberikan tutor, dalam BAP terdapat identitas penyidik, tersangka, dan pertanyaan terkait dengan tindak pidana. Contoh terkait dengan pertanyaan. Dalam hal pertanyaan, penyidik, apakah saudara mengetahui alasan saudara diperiksa? Tersangka lalu menjawab, saya diperiksa saat ini sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap teman saya bernama Bebek di kosan pada tanggal 2 Februari 2024. Selanjutnya, dalam BAP, seluruh BAP ditandatangani oleh tersangka dan penyidik. Demikian. Surat dakwaan. Pada sesi 3, pada mata kuliah praktek hukum pidana telah diberikan bimbingan dan bahan materi oleh tutor terkait surat dakwaan. Dapat saya jelaskan, dalam contoh kasus yang diberikan oleh tutor, dalam surat dakwaan terdapat identitas terdakwa, masa penahanan, dakwaan primer, dakwaan sekunder, barang bukti, serta kesimpulan. Dapat saya bacakan sebagai berikut. Surat dakwaan nomor Rek 00103/2024, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Atas nama Ayam, tepat tanggal lahir Metro 12 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, keluarga negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Melati nomor 45 Metro Lampung, pekerjaan mahasiswa pendidikan terakhir SMA. 1. Penahanan penyidik
pada tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan 14 Februari 2024. 2. Perpanjangan JPU pada tanggal 15 Februari 2025 sampai 25 Februari 2024. Penuntut umum pada tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bandar Lampung. 2. Dakwaan primer bahwa terdakwa Ayam pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di kamar indekos korban beralamat Jalan Kenangan nomor 7 Kecamatan Kedoyan Kota Bandar Lampung dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu telah melakukan perbuatan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, yaitu korban atas nama Bebek. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diancam dalam pasal 340 KUHP dengan barang siapa dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena perbuatan berencana dengan tindak pidana mati, pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Subsidiar bahwa terdakwa Ayam pada waktu tempat yang sama sebagaimana diuraikan dengan dakwaan primer dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yaitu korban Bebek, dengan cara menusuk pisau ke tubuh korban berulang kali hingga korban meninggal dunia. Perbuatan terdakwa sehingga diatur dengan ancaman pasal pidana 338 KUHP. Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dihukum dengan pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. 3. Barang bukti 1. 1 buah pisau lipat, 1 unit sepeda motor, 1 buah plastik besar, 1 buah spray, 1 set pakaian pelaku, 1 set pakaian korban, 1 unit laptop MacBook milik korban, 1 unit ponsel, 1 dompet berisi identitas korban, rekaman CCTV indekos. 11. 1 lembar surat Vitum Efrantum RSUD Dr. Haji Abdullah Molek nomor 234-515-2024. Selesai. Nota keberatan. Eksepsi. Pada sesi 4 pada mata kuliah praktek hukum pidana telah diberikan bimbingan dan bahan materi oleh tutor terkait dengan nota keberatan atau eksepsi. Dapat saya jelaskan dalam contoh kasus yang diberikan oleh tutor. Dalam nota keberatan berisikan 1. Pendahuluan, 2. Alasan keberatan, 3. Keberatan dakwaan. A. Pemeriksaan yang cacat hukum. B. Dakwaan yang tidak jelas. C. Identitas barang bukti. D. Penutup. Dalam pendahuluan, seorang kuasa hukum memberikan pendahuluan kepada majelis hakim dengan mengajukan eksepsi. 2. Alasan keberatan. Setelah mempelajari dan memahami dakwaan dari jaksa penuntut umum yang dibacakan tanggal 20 Maret 2024, kami hendak mengajukan keberatan surat dakwaan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang acara pidana yang berlaku. Keberatan atas dakwaan. 1. Pemeriksaan yang cacat hukum. 2. Dakwaan yang tidak jelas. 3. Identitas barang bukti yang tidak jelas. C. Penuntut. Ketua Majelis Hakim yang terhormat, jasa penuntut hukum yang kami hormati, hadirin sidang yang menghormati. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Negara Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa Ayam untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor Rek perkara PDM 45-2-2024-PDL batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Ayam tidak dilanjutkan. 4. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. 5. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan, harkat serta martabat. 6. Membebani perkara ini kepada negara, atau apabila hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian eksepsi yang ditandatangani oleh kuasa hukum. Putusan sela. Pada sesi 5 mata kuliah praktek hukum pidana telah diberikan bimbingan dan bahan materi oleh tutor terkait dengan putusan sela. Dapat saya jelaskan dalam contoh kasus yang diberikan oleh tutor. Dalam putusan sela berisi identitas terdakwa, masa penahanan, serta
putusan yang diberikan oleh pengadilan. Dalam hal ini, tugas yang diberikan tutor dapat saya kerjakan sebagai berikut. 1. Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa mengadili perkara atas terdakwa nama Ayam tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2021, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa, alamat Jalan Negeri Melati nomor 45 Bandar Lampung. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Perkara dugaan tindak pidana pembunuhan berencana pencurian pasal 340, pasal 338. Penahanan penyidik pada tanggal 4 Februari sampai dengan 14 Februari 2024. Perpanjang JPU tanggal 15 Februari sampai 25 Februari 2024. Penuntut umum pada tanggal 26 Februari sampai dengan dilimpahkan Pengadilan Negeri Metro Lampung. Telah dibacakan surat dakwaan, surat eksepsi, tanggapan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa. Telah didengar keterangan dari penasihat hukum terdakwa, pendapat jaksa penuntut umum menimbang bahwa eksepsi yang diajukan penasihat hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum kabur karena tidak jelas uraian mengenai perencanaan sebagaimana pasal 340 KUHP. 2. Bahwa setelah majelis hakim memeriksa dengan seksama surat dakwaan jaksa penuntut umum telah membuat identitas terdakwa, uraian tindak pidana yang didakwaan, waktu dan tempat kejadian, serta pasal yang didakwaan sebagaimana syarat formil diatur pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. 3. Bahwa mengenai jelas atau tidak jelasnya uraian perbuatan serta dipenuhinya atau tidak dipenuhinya unsur dengan rencana terlebih dahulu dalam pasal 340 KUHP merupakan bagian dari pembuktian yang akan diperiksakan oleh lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara. 4. Bahwa oleh karena itu eksepsi penasihat hukum terdakwa mengenai dakwaan kabur dan tidak jelas harus ditolak mengingat pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP serta ketentuan hukum acara pidana lain berlaku mengadili. 1. Menolak eksepsi atau nota keberatan diajukan oleh penasihat hukum terdakwa seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor PDN 45-2024-PN Bandar Lampung sah secara formil dan material sebagaimana dimaksud pasal 143 ayat 2 KUHP. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Ayam dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. 4. Barang bukti tetap disita oleh pengadilan untuk diperiksakan lebih lanjut. 5. Membebaskan biaya perkara dalam putusan akhir. 6. Sidang pokok perkara dijadwalkan tanggal 1 November 2024. Dalam putusan selah ditandatangani oleh Ketua Hakim Majelis Hakim, Hakim Anggota, serta Panitera. Sekian. Alat bukti dan barang bukti. Pada sesi 6, mata kuliah praktek hukum pidana telah diberikan bimbingan dan bahan materi oleh tutor terkait alat bukti dan barang bukti. Dapat saya jelaskan dalam contoh kasus yang diberikan tutor, alat bukti dan barang bukti berisi sebagai berikut. 1. Daftar alat bukti 1. Jenis barang alat bukti berupa keterangan saksi. 2. Keterangan ahli. 3. Surat visum et referendum. 4. Petunjuk. 5. Keterangan terdakwa. 2. Barang bukti yang mendukung alat bukti sebagai berikut. 1. Pisau lipat. 2. Laptop, dompet, dan ponsel. 3. Plastik besar spray, bahan pengawet dan pewangi. 5. Rekaman CCTV. 6. Sepeda motor milik terdakwa. 7. Baju terdakwa yang digunakan. 8. Baju korban saat kejadian. Dalam jurisprudensi sebagai penguat pembuktian antara alat bukti dan barang bukti, penuntut umum mengacu pada beberapa jurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut. Nomor putusan 114K/PDI/1914 barang bukti berupa pisau dan kasus pembunuhan dapat memperkuat alat bukti berupa keterangan saksi dan visum. Dalam putusan 1200-PDI/1996, benda yang digunakan atau hasil dari tindak pidana dapat dijadikan barang bukti yang sah di persidangan. Pada putusan 85K/P1 PDI/2006,
Barang bukti fisik seperti pakaian korban, senjata tajam, dan kendaraan menjadi alat penguat unsur delik dan keterlibatan terdakwa. Sekian. Surat tuntutan. Pada sesi 7, mata kuliah praktek hukum pidana telah diberikan bimbingan dan bahan materi oleh tutor terkait surat tuntutan. Dapat saya jelaskan dalam contoh kasus yang diberikan oleh tutor dalam surat tuntutan berisi 1. Pendahuluan, 2. Identitas terdakwa, 3. Dakwaan, 4. Fakta-fakta di persidangan, 5. Analisa yuridis, 6. Tuntutan pidana. Dapat saya bacakan sebagai berikut. 1. Pendahuluan dianggap dibacakan. 3. Identitas terdakwa. Identitas terdakwa atas nama Ayam, tempat tanggal lahir Metro, 12 Januari 2021, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Jalan Melati nomor 45 Metro Lampung, tempat tinggal pekerjaan mahasiswa pendidikan terakhir SMA. Primer, bahwa ia terdakwa Alam sebagai mahasiswa pada Rabu tanggal 2 Februari 2004 sekira pukul 17 bertempat di kamar indekos korban beramat Jalan Kenangan nomor 7 Kecamatan Keledeng, Kota Bandar Lampung, setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang berwenang memeriksa mengadili perkara terdakwa. Melalui perbuatan dilakukan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri Bandar Lampung berwenang mengadili perkara tersebut berdasarkan ketentuan pasal 340 KUHP yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut. 1. Bahwa terdakwa Ayam pada tanggal 20 Rabu tanggal 2 Februari 2004 sekira pukul 17 bertempat di kamar indekos yang beramat Jalan Kenangan nomor 7 Kecamatan Kedoyan, Kota Bandar Lampung dengan sengaja, dengan rencana terlebih dahulu telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya orang lain yaitu korban atas nama Bebek. 2. Bahwa terdakwa Ayam sebelumnya telah menyiapkan pisau lipat di dalam jok sepeda motor dalam merencanakan pembunuhan karena merasa iri kepada korban serta memiliki motif ekonomi. Saat berada di kamar korban, terdakwa berpura-pura berbincang lalu menusuk pisau ke dada dan leher korban berulang kali hingga korban meninggal dunia. Bahwa terdakwa Ayam setelah mengetahui korban meninggal dunia, selanjutnya terdakwa dengan keji membungkus jasad dengan plastik dan spray kasur, menaburkan bahan pengawet agar bertujuan agar tidak tercium adanya bau. 5. Bahwa terdakwa Ayam selanjutnya dengan sengaja kemudian mengambil barang milik korban berupa laptop, ponsel, dompet dengan tujuan untuk kepentingan pribadi terdakwa. 6. Bahwa perbuatan terdakwa Ayam korban sebagaimana maksud tertuang dalam visum eventum RSUD Dr. Andes Abdul Rahman Molek nomor 234/PIS/2004. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam ancaman pasal pidana pasal 340 KUHP. Subsidiar, bahwa terdakwa Ayam sebagai mahasiswa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2004 sekira pukul 17 bertempat di kamar indekos korban beramat Jalan Kenangan 7 nomor 7 Kecamatan Kedoya, Kota Bandar Lampung, setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang berwenang memeriksa mengadili perkara terdakwa melakukan perbuatan yang dilakukan dalam daerah hukum pidana Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri Metro Lampung berwenang memeriksa perkara tersebut berdasarkan ketentuan pasal 338 KUHP yang dilakukan oleh terdakwa Ayam dengan cara sebagai berikut. Bahwa terdakwa Ayam pada waktu tempat yang sama sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primer dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Bebek dengan cara menusuk pisau tubuh korban berulang kali hingga korban meninggal dunia. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diancam dalam pasal pidana 338 KUHP. Fakta-fakta di persidangan. Yang terhormat Ketua dan anggota Majelis Hakim, yang terhormat saudara penasihat hukum saudara terdakwa, para hadirin kami hormati. Setelah mendengar pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan saksi, ahli, terdakwa, alat bukti, serta barang bukti, maka jaksa penuntut pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menemukan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa korban Bebek ditemukan meninggal dunia di kamar indekos tanggal 2 Februari 2004 dengan luka tusuk leher dan di dada. 2. Bahwa terdakwa Ayam ada teman korban yang terakhir kali terlihat bersama korban sebelum kejadian. 3. Bahwa terdakwa
membawa pisau lipat yang sebelumnya tersimpan di dalam jok sepeda motor kemudian digunakan untuk menikam korban secara berulang. 4. Bahwa benar setelah menusuk korban hingga meninggal, terdakwa mengambil barang milik korban berupa laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. Bahwa benar terdakwa berupaya menyembunyikan jasad korban dengan cara menusuk, membungkus menggunakan plastik besar, spray pengawet, dan memberikan pengawet pewangi agar tidak tercium bau busuk. Selanjutnya, bahwa benar terdakwa membunuh korban dengan motif iri dan faktor ekonomi serta telah mendapatkan inspirasi dari tayangan film Narcos. Alasan yuridis, setelah kami mengungkapkan analisa terhadap fakta-fakta terungkap dalam muka persidangan, maka tibalah kami jaksa umum untuk membahas pembuktian dakwaan bahwa terdakwa telah kami dakwaan dengan dakwaan kombinasi dengan menggunakan pasal-pasal berikut. 1. Unsur pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. 2. Unsur pasal 338 KUHP pembunuhan biasa. Tuntutan. Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang bukti, surat-surat, dan beberapa analisa yuridis di atas, maka kami selaku jaksa penuntut umum menyimpulkan bahwa 1. Semua unsur dalam dakwaan primer sebagaimana atur dan diancam dengan pidana pasal 340 KUHP terpenuhi. 2. Semua unsur dalam dakwaan subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP telah terpenuhi. 3. Terdakwa yang terbukti secara meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana pembunuhan berencana atau tindak pidana pembunuhan atau dalam hal ini dalam dakwaan primer pasal 340 KUHP pembunuhan berencana, dakwaan sekunder pasal 338 KUHP tindak pidana pembunuhan. Selama pemeriksaan persidangan tidak terungkap adanya alasan pemaaf atau pembenaran yang tepat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dianggap sebagai orang yang bersalah, mampu mempertanggungjawabkan perbuatan, dan haruslah pula dijatuhkan hukum yang setimpal dengan perbuatan itu. Sebelum kami memutuskan terhadap perbuatan, kami melakukan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan sebagai berikut. 1. Hal yang meringankan, hal yang memberatkan. 1. Hal yang memberatkan. Terdakwa tidak pidana yang dilakukan terdakwa didasari oleh motif iri. 2. Terdakwa telah merencanakan tindak pidana yang kejam. 3. Perbuatan terdakwa merupakan tindak kekerasan yang sangat tinggi. 4. Perbuatan terdakwa yang mengambil barang milik korban setelah melakukan pembunuhan merupakan kebobrokan moral. 5. Terdakwa berusaha menyembunyikan jasad korban yang menunjukkan kesadaran penuh atas kesalahan yang dilakukan. 2. Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. 2. Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatan selama dalam persidangan. 3. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. Menuntut. 1. Menyatakan terdakwa Ayam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana diikuti dengan tindak pidana lain yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Hal ini diancam dalam dakwaan primer pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana, dakwaan subsidiar pasal 338 KUHP tindak pidana pembunuhan. 2. Menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun terhadap terdakwa Ayam atas perbuatan yang melanggar pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana. 3. Menetapkan berupa barang bukti 1 buah pisau lipat, 1 unit laptop MacBook, 1 buah dompet, 1 buah ponsel berupa plastik berisi spray pengawet pewangi untuk dirampas dan dimusnahkan. 4. Membebani biaya perkara terhadap terdakwa, atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil Aldina X Equity. Surat pembelaan, pledoi. Pada sesi 8, pada mata kuliah praktek hukum pidana telah diberikan bimbingan dan bahan materi oleh tutor terkait dengan surat pembelaan atau pledoi. Dapat saya jelaskan bahwa contoh kasus yang diberikan oleh tutor dalam surat pembelaan atau pledoi berisikan identitas kuasa hukum. 2. Terdakwa. 3. Pendahuluan. 4. Tanggapan atas dakwaan atau tuntutan. 5. Hal-hal yang mempengaruhi tanggung jawab pidana. 4. Permohonan atau petitum. 6. Penutup. Dapat saya bacakan sebagai berikut. Identitas. 1. Identitas yang bertentangan di bawah ini: nama Hari Saputra SH MH, pekerjaan advokat,
alamat Jalan Pangandaran nomor 8 Bandar Lampung. Bertindak untuk atas nama sebagaimana penasihat hukum klien kami atas nama Ayam. Tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2021, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa, alamat Jalan Melati 045 Bandar Lampung. 2. Pendahuluan bahwa pada persidangan jaksa penuntut umum telah membacakan surat tuntutan yang pada pokoknya menuntut klien kami Ayam dengan pidana penjara 15 tahun atas dakwaan primer pasal 340 KUHP pembunuhan berencana atau paling tidak pasal 338 KUHP pembunuhan. Sebagai kuasa hukum, dengan penuh rasa hormat kami mengajukan nota pembelaan pledoi ini dengan maksud agar majelis hakim yang mulia dapat mempertimbangkan secara jelas fakta-fakta hukum, aspek keadilan dan prinsip kemanusiaan dalam perkara ini. 3. Tanggapan atas dakwaan dan tuntutan. 1. Bahwa unsur pembunuhan berencana pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. 2. Bahwa jaksa penuntut umum menilai bahwa membawa pisau lipat merupakan bukti adanya perencanaan pembunuhan. 3. Bahwa dalam doktrin para ahli hukum, unsur perencanaan harus dibuktikan dengan adanya persiapan khusus, motifnya matang, dan waktu jeda yang cukup antara niat dan tindakan. 4. Bahwa membawa pisau lipat tidak otomatis bermakna sebagai perencanaan pembunuhan. Dengan demikian unsur pasal 340 KUHP tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Pada pembuatan klien kami telah tepat dikualifikasikan pada pasal 338 KUHP pembunuhan biasa. Klien kami memang terbukti menusuk korban hingga meninggal dunia. 2. Namun perbuatan tersebut terjadi secara spontan akibat motif pribadi. 3. Oleh karena itu, perbuatan klien kami lebih tepat dipertanggungjawabkan oleh pasal 338 bukan pasal 340 KUHP. 4. Kedudukan barang bukti yang diambil. 5. Jaksa penuntut umum yang menyebutkan adanya pengambilan laptop, dompet dan ponsel akan bertindak tidak pernah didakwa secara tegas sebagai tindakan pidana pencurian. 6. Hal ini menunjukkan bahwa barang-barang tersebut tidak relevan memberatkan perbuatan, melainkan hanya merupakan tindakan pasca kejadian. Hal-hal yang mengurangi tanggung jawab pidana, bahwa klien kami masih berusia 23 tahun sehingga masih psikis belum tepat. 2. Bahwa klien kami menyelesaikan perbuatan yang menunjukkan sikap proaktif dan dalam persidangan. 3. Klien kami belum pernah dihukum sebelumnya. 4. Bahwa klien kami melakukan perbuatan dipicu karena tekanan ekonomi dan emosi sesaat. 5. Bahwa klien kami keluarga dan kondisi ekonomi yang sulit sehingga membutuhkan pendekatan rehabilitasi bantuan sekedar penghukuman. 5. Permohonan atau petitum. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, kami selaku penasihat hukum klien kami memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang meriksa mengadili perkara ini untuk 1. Menyatakan kami tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana maksud pasal 340 KUHP. 2. Menyatakan klien kami hanya terbukti dan pasal 338 pembunuhan. 3. Menjatuhkan pidana seringan-ringannya dengan mempertimbangkan usia, penyesalan dan kondisi psikologis klien kami. 4. Menjatuhkan pidana sekira 6 tahun penjara atau tidak lebih dari batas maksimal 15 tahun penjara sebagaimana ancaman pasal 338 KUHP. 4. Menetapkan agar klien kami tetap dalam tahanan. Penutup, dengan demikian nota pembelaan pledoi ini kami ajukan dengan penuh rasa hormat agar majelis hakim yang mulia berkenan mempertimbangkan secara arif dan bijaksana serta menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum yang berlaku berlandaskan keadilan dan kemanusiaan. Bandar Lampung 7 April 2024. Hormat kami, penasihat hukum Hari Saputra SH MH. Sekian.